Oke, kita akan lanjutkan pembelajarannya, teman-teman. Di sini tadi kita sudah ngeliat sebuah ketidakberesan ya daripada aplikasi kita atau logic kita ketika kita melakukan sharing state untuk dua hal yang berbeda, on off dan juga dark dan juga light. On off, dark dan juga light. On off dan dark light. Oke. Nah, sekarang kita akan coba handle masalah ini dengan menggunakan yang namanya custom hook, teman-teman. Gitu. Jadi kita nggak pengen nih ada dua logic seperti ini, ada dua state seperti ini, gitu kan. Ini kan logiknya sebenarnya ada dua ya, teman-teman ya. Logic yang ini, dan juga state-nya juga ada dua. Nah, kita ini kan redundansi ya, dan kita cuma bikin, kebetulan sekarang kita cuma punya dua kebutuhan. Coba teman-teman bayangin kalau kita punya kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ketika aplikasi kompleks, tentu kita kebutuhannya nggak cuma sesederhana ini gitu kan. Mungkin lebih kompleks lagi, lebih banyak lagi. Maka kalau ini kita tidak selesaikan masalah ini, kita akan melakukan hal yang sama berulang-ulang. Gitu. Nah, kita akan coba buat hal ini jadi lebih sederhana dengan membuat logic yang bisa kita sharing. Logic tersebut nggak cuma di satu komponen, tapi juga bisa digunakan di berbagai komponen. Itu teman-teman. Oke, di sini mungkin biar lebih rapi, aku akan bikin folder baru namanya hooks. Gitu kan. Terus di sini namanya use toggle.js. Oke. Di sini isinya apa? Di sini nggak lain nggak bukan adalah sebuah function React biasa. Cuma bedanya kalau function React ngebalikin sebuah JSX, di sini kita ngebalikin sebuah value atau nilai. Gitu. Jadi di sini kita bikin function aja gitu kan. Terus namanya, di sini namanya juga nggak boleh ngasal ya teman-teman. Nggak boleh bebas. React udah punya konvensi untuk penamaan daripada custom hook. Jadi harus diawali dengan kata-kata use, teman-teman. Dengan kata-kata use, terus di sini diikuti dengan logiknya. Misalkan karena logik kita adalah toggle, berarti di sini adalah use toggle. Oke. Di sini kita ngapain? Tentu kita tadi kalau kita lihat di sini kita butuh state. Yang dimana state itu kita gunakan sebagai identifier untuk menampilkan on off dan juga dark light gitu. Jadi di sini kita bikin state aja. Jadi di sini cons misalkan is, namanya kita bikin lebih general ya teman-teman, is toggle gitu kan. Set is toggle. Di sini berarti use state by default dia adalah false. Oke, lalu yang kedua kita bikin sebuah function misalkan. Kalau kita bikin sebuah function ini, kalau di sini kalau kita lihat kan di sini kita ada function ya untuk ngeset toggle-nya true atau false kan gitu. Jadi di sini kita bikin function namanya misalkan set is, jangan set is toggle ya. Namanya apa ya? Ada saran untuk namanya Bapak Fahri? Kira-kira apa? Biar lebih. Tagel aja langsung, Pak. Oke, boleh. Namanya adalah toggle. Di sini berarti kita langsung aja dia void ya. Berarti set is toggle. Berarti di sini is toggle. Oke. Berarti kita udah punya dua logic ya di sini. Yang pertama state-nya, lalu yang kedua adalah sebuah function yang ngerubah si is toggle-nya kalau dia true jadi false, kalau dia false jadi true di bagian sini, teman-teman. Oke. Kalau udah, apa yang harus kita return di sini? Yang perlu kita return adalah di sini kita akan nge-return sebuah uh, value si is toggle dan juga is toggle dan juga toggle. Oke. Value ini yang akan kita return. Berarti ada dua value yang mau kita balikin. Nah, berarti di sini ada dua pilihan. Kita mau pakai objek atau mau pakai array. Oke, kita misalnya di sini pilih array, teman-teman. Berarti di sini
is toggle sama function toggle-nya yang mau kita return. Oke. Kalau udah, sekarang di bagian ini gitu kan. Ini saya akan komen dulu teman-teman. Di sini instead of kita bikin state secara berulang-ulang, kita tinggal menggunakan sebuah logic yang sudah kita bikin atau custom hook yang sudah bikin, namanya adalah use toggle. Di sini kita export default ya. Oke. Berarti di sini tinggal const misalkan is on sama berarti toggle is on. Sama dengan berarti di sini use toggle. Oke, kita invoke aja teman-teman. Kita invoke aja. Berarti di sini kan karena kita ngembaliinnya sebuah array, maka ketika kita memanggil si use toggle ini, dia akan mengembaliin sebuah array. Isinya ada berapa? Ada 2. Berarti kan indeks pertama di sini adalah value-nya. Indeks kedua adalah sebuah function. Jadi di sini kita bisa distract. Ini value-nya kita bisa ganti dengan nama apapun sesuai dengan kebutuhan. Dan di sini function-nya juga kita bisa ganti namanya sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Yang penting posisinya sama teman-teman. Sekarang yang bagian ini kita ganti teman-teman. Jadinya is on. Sama di bagi ini kita nggak perlu ngerubah bikin logic kayak gini negasi. Karena logiknya sudah di-handle di dalam custom hook. Jadi kita tinggal update jadi is toggle. Oke. Oke, kita lihat dulu ya. Ini kita ini dulu teman-teman. Kita lihat dulu mungkin ini is on, ininya kita hapus dulu ya. Ininya mungkin aku hapus dulu. Nah, gini dulu. Oke, sekarang kita lihat ya apa yang akan terjadi di sini. Toggle is on. Sorry. Nah, ini kita punya is on dan juga toggle is on. Kita gunakan is on-nya untuk di sini, lalu untuk di bagian on click-nya si toggle is on. Kita akan lihat ya. Kalau logiknya berhasil, berarti nanti kita akan lihat on sama off. On sama off ya, teman-teman. Kita lihat on, off. Fokus ke bagian ini dulu, abaikan bagian bawah. On, off, on, off. Oke, logiknya sudah berhasil. Bedanya kalau yang sekarang kita buatnya menggunakan custom hook yang dimana logiknya ada di sini. Kalau yang sebelumnya kita menggunakan sebuah state secara manual dan kita bisa bikin logiknya juga secara manual di bagian sini. Oke, sekarang kita akan melakukan hal yang sama untuk bagian dark dan juga light. Caranya gimana? Caranya di sini kita tinggal bikin const misalkan is dark gitu. Berarti di sini toggle is dark. Sini berarti tinggal use toggle. Berarti di bagian ini kita tinggal ganti is dark. Kita copy bagian ininya aja teman-teman. Berarti di sini toggle is dark. Berarti di sini is dark. Oke, kita balik lagi. Set. Kita refresh. Make sure udah di refresh teman-teman. On off jalan, dark light juga jalan. Oke. Sekarang kalau kita balik lagi ke bagian kode, kita tidak melakukan initial state 2 kali, ini bedanya, dan bikin logic untuk toggle-nya secara berulang atau 2 kali juga. Sekarang semua logiknya kita sudah pisahin ke dalam sebuah function yang bernama use toggle atau ini namanya adalah custom hooks, gitu, teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan.
Oke, berarti dengan si use toggle ini kita bisa pakai atau bisa bikin toggle value eh, dengan cara manggil si use toggle-nya ini aja ya, dan kelihatannya ini bisa dipakai beberapa kali juga ya kayak use state di dalam satu komponen. Betul, betul. Eh, Jadi sekarang kita sudah memisahkan antara logik dengan tampilan gitu. Sekarang semua logiknya ada di dalam use toggle atau custom hook, dan untuk tampilannya kita tinggal handle di bagian JSX-nya gitu, teman-teman. Dan ini nggak cuma digunakan, bisa digunakan di satu komponen, tapi bisa digunakan di komponen yang lain juga. Betul, seperti itu. Oke, aku ada pertanyaan lainnya sih. Mm-mm. Di Ustagel ini kan kalau kita lihat ini dia ketika diinvoke balikannya itu array ya. Nah ini Betul. returnnya array. Nah Mm-mm. kenapa tidak objek aja? Kalau objek kan sama juga ya bisa di destructure juga gitu ya. Betul. Nah kelebihannya apa pakai array dibandingkan dengan si objek gitu? Oke, pertanyaan yang menurut aku sangat bagus ini ya. Kenapa di sini aku memilih mengembalikan sebuah data dalam bentuk array ya, instead of balikannya adalah objek. Kalau alasannya adalah destructuring, objek juga bisa destructuring ya, gitu kan. Lalu apa alasan kenapa mengembalikan array? Jawabannya adalah uh, kalau kita balikin sebuah objek, gitu kan. Kalau kita balikin sebuah objek, maka ketika kita nge-destruct di sini kita harus nge-destruct based on propertinya. Betul? Betul ya, based on propertinya. Betul. Dan kalau propertinya itu sudah digunakan, mau tidak mau kita harus menggunakan alias. Artinya akan ada satu tambahan logik atau kode untuk merubah properti yang sudah dipakai menjadi alias atau properti yang lain, nama yang lain. Itu alasannya, Pak. Oke. Oke, berarti biar nggak perlu nge-alias-alias lagi ya. Jadi tinggal di struct array-nya terus kasih nama sesuai yang kita inginkan ya. Betul, betul. Kalau objek kan based on property, kalau array based on index ya. Jadi namanya Betul. terserah kita. Kita nggak Oke. perlu alias. Itu alasannya. Oke. Oke, Sip. Ya cukup. cukup ya. Cukup dari aku. Thank you. Oke, dari aku juga cukup. Nanti kita akan lanjutkan materinya di video berikutnya, teman-teman.